Salam satu tubuh Kristus. Menimbang berseliweran di media sosial, khususnya di YouTube, menyinggung nama Bapak Pendeta Eric Chang, saya lumayan kaget karena saya adalah salah satu anak didik beliau. Saya tanpa takut dan tanpa gentar nanti dibully misalkan, saya harus menegaskan bahwa saya adalah anak didiknya Pendeta Eric Chang almarhum. Saya sendiri bergabung dengan Pak Pendeta Eric Chang kurang lebih hampir 14 tahun, jadi cukup lama. Khususnya buku tentang The Only True God atau satu-satunya Allah yang benar, yang menjadi pembicaraan banyak kalangan, banyak apologetik dan apologet ya, banyak yang membahas soal itu. Ya saya hanya menyarankan bahwa adalah baik kalau rekan-rekan ini membaca semua kronologinya dengan baik, semua urutannya dengan baik. Dari latar belakang Pendeta Eric Chang, bagaimana dia mengenal Tuhan, bagaimana dia di penjara komunis, bagaimana dia harus pergi ke Hong Kong dan berakhir di Scotland, sekolah Alkitab di sana, dan bagaimana beliau orang yang seorang trinitaris yang sangat kuat, sangat kuat sebelumnya, sampai pada satu tahap beliau dalam kehidupan doanya dengan Tuhan, beliau merenung dan dia mencari kebenaran demi kebenaran, dan kami mempercayai bahwa kebenaran itu dinamis, bergerak begitu. Ini bukan soal hanya doktrin dan dogma yang sudah menjadi kontroversi sekian ratus tahun, sekian abad gitu. Tetapi mari kita bersemangat untuk mencari kebenaran itu sebagai prioritasnya. Ya, itu jauh lebih penting daripada kita menyerang pribadi. Karena saya melihat ada sesuatu yang tidak sehat di mana pribadi Pendeta Eric Chang itu diserang. Memang bukan hal yang baru, beliau mengalami ini. Karena sebagai salah satu anak didiknya, saya tahu betul ya, bagaimana orang-orang yang bertentangan dengan pemahamannya beliau menyerang beliau habis-habisan. Tetapi ini yang saya mau sampaikan, kalau semangat kita adalah untuk kebenaran, tentunya kita membuka hati dan pikiran kita seluas-luasnya untuk kebenaran itu berbicara, ya, terlepas dari doktrin dan dogma apa yang kita percaya, kita pegang. Untuk melihat firman yang utuh tidak mudah, apalagi kalau kita sudah dibesarkan di sekolah-sekolah teologi. Saya sendiri seperti yang saya katakan, saya dididik oleh salah satunya Pendeta Eric Chang dan murid-muridnya yang mengajar saya. Saya harus mengatakan bahwa justru selama saya belajar dengan beliau-beliau ini, kami dididik untuk dengan kebenaran mencari gitu. Bukan berhenti di satu titik terus kita membuat satu penilaian demi penilaian gitu. Tetapi justru bagaimana ketika kita punya sikap hati mencari kebenaran itu, semangatnya adalah untuk menghidupi kebenaran. Semangat itu yang mendorong setiap kami untuk terus menggali kebenaran. Hari ini saya pribadi bergabung dengan Pendeta Erastus Sabdono melalui sinode GSKI-nya gitu, dan juga tidak sedikit ada banyak pertanyaan kepada saya. Tetapi sekali lagi kami diarahkan untuk tidak berdebat ya, karena saya setuju, karena berdebat tidak membawa apapun dan tidak mengarahkan kemanapun. Tetapi kalau semangatnya untuk berdialog, mencari kebenaran dan
Ya mungkin saja kita tidak dalam satu titik temu, tapi paling tidak kita tetap menjadi satu saudara. Tidak harus menghakimi dan tidak harus menyerang, ya. Jangan sampai pengalaman Calvin dan orang-orang yang bertentangan dengan beliau harus mengalami peperangan gitu, atau perbedaan atau perkelahian apapun namanya gitu. Dan sangat memprihatinkan bahwa teologi kita itu apapun alirannya secara kelam itu menunjukkan bahwa teologi itu dibangun dengan darah. Jadi sebagai orang yang mengasihi Kristus Yesus, juru selamat dan raja, ya, satu-satunya anak tunggal Bapa, kita harus malu gitu. Karena kalau teologi itu dibangun dengan pertumpahan darah, itu menunjukkan bahwa kekristenan itu jauh lebih keras kepala, ya, dan kita patut bertobat gitu. Jadi kalau semangatnya ke depan adalah berdialog di suasana yang nyaman, mungkin saja kita tidak sampai satu titik temu, tetapi bukan berarti kalau kita berbeda kita memaksakan kebenaran yang kita yakini itu kepada orang lain. Ingat, kebenaran tidak perlu dipaksakan, kebenaran juga tidak perlu dibela, karena Tuhan punya cara untuk menyatakan kebenaran itu gitu. Oke sahabat, semua teman-teman apologet di Indonesia dan semua pegiat dan peminat teologi, salam persahabatan, Tuhan memberkati.